Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain sebuah PowerPoint sehingga menjadi lebih menarik ya untuk dilihat oleh siswa-siswi kita, dengan dilengkapi gambar-gambar dan video yang mendukung. Ini contoh ada sebuah PowerPoint yang sudah saya dapatkan melalui Google. Bisa di-download ya Bapak Ibu, tinggal cari di Google mau bahan PowerPoint-nya seperti apa. Tapi di sini saya cuma menjelaskan secara umum bagaimana mendesain sebuah PowerPoint agar menjadi lebih menarik ya. Baik, ini PowerPoint-nya yang sudah ada, kita akan format menjadi sebuah PowerPoint yang lebih baik, menarik ya. Jadi kita save as dulu agar tidak mengubah file yang aslinya. Terus kemudian kita pilih formatnya yang terbaru ya, PowerPoint 2000 yang terbaru ya. Terus kemudian kita ganti namanya data ya. Oke, kita simpan di folder mana nih, kita cari dulu tempat yang lain ya, di folder download aja ya, kita save. Oke, sekarang sudah tersimpan. Kemudian resolusinya kita perbaiki, karena pada saat ini atau zaman sekarang slideshow atau proyektor itu sudah menggunakan format yang 16:9 ya, jadi kita gunakan yang widescreen. Oke, berikutnya gambar backgroundnya kita ganti dengan gambar yang menjadi lebih kesannya seperti di dalam kelas. Jadi kita cari gambar yang ada di kelas ya. Misalnya kita ganti di sini, kita cari gambar papan tulis ya. Kita ke image. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali papan tulis ya, blackboard. Atau kita tambahkan PPT ya, akan semakin banyak pilihannya. Dan ini menurut saya gambar yang bagus ya, jadi kita bisa gunakan yang ini. Kita ambil gambar ini, klik kanan, open image in new tab. Terus kemudian kita simpan papan tulis ya, background papan tulis, download. Oke, save. Terus kemudian kita kembali ke slide kita. Terus kemudian kita ke sini, klik kanan, format background, lalu kita cari pilih picture or text tool. Terus kemudian kita insert from file, background PowerPoint papan tulis, insert. Terus kemudian jadilah papan tulis. Terus kemudian ini kalau dirasa menarik, kita bisa jadikan background papan tulis ini ke semua slide. Kita tinggal klik apply to all slide. Nah, sekarang semua slide-nya sudah menggunakan background papan tulis. Nah, kemudian berikutnya supaya teksnya ini lebih terbaca, mungkin kita ganti warnanya ya. Kita ganti save format. Terus kemudian di sini ada banyak pilihan, mungkin bisa kita sesuaikan agar bisa lebih terbaca lagi ya. Misalnya yang mungkin sedikit lebih terbaca itu yang format yang lebih kecil ya, seperti ini, ataupun yang ini ya, yang ini ya, yang belum terbaca ya, kita bisa gunakan yang ini. Terus kemudian fontnya kita bisa gunakan font-font yang lebih menarik ya, yang tidak terlalu formal, misalnya Gill Sans Nova ya, atau kita gunakan Comic Sans ya. Ada banyak ya yang tidak formal, sehingga itu menjadi lebih memancing orang untuk membacanya ya, memancing siswa untuk membacanya. Kita bisa gunakan Comic Sans ya, atau yang lainnya. Nah, Comic Sans ya, yang lebih istilahnya membuat kita tertarik untuk membacanya. Terus kemudian ada beberapa hal ya yang mungkin mengganggu, jadi kita hapus saja. Kemudian clip art ini mungkin kita bisa ganti ya dengan yang lain. Misalnya dari tutorial sebelumnya kita bisa menggambarkan picture dari stock image. Terus kemudian kita bisa cari illustration ya. Lalu di sini ada banyak illustration ya. Misalnya untuk yang gambar
matematika, mungkin kita gunakan illustration yang seperti ini ya. Kita klik untuk insert. Oke, nah sekarang ada gambarnya ya. Sekarang tinggal kita ubah formatnya ya, misalnya graphic fill-nya warna apa gitu. Apakah warna ini, kalau saya sih lebih memilih warna yang ada di sini ya, misalnya ada di gambar ini, gambarnya bisa kita pilih misalnya merah ya, karena ada warnanya di sini ya, atau yang lebih dominan warnanya abu-abu. Nah, tapi jadi mati warnanya ya, kita bisa gunakan warna misalnya pink ya, ataupun yang marun ya, ataupun biru. Nah, kalau saya sih lebih prefer ke yang ini ya, pink ini ya. Nah, terus kemudian ini kita ganti outline-nya, misalnya jadi warna pink keras, ataupun yang warna biru, ataupun warna marun, ataupun warna hijau, atau warna abu-abu ya di sini. Atau saya pilih yang pink keras ya. Terus kemudian ininya kita bisa edit lagi ya, grupnya ungroup, yes ya. Terus kemudian di sini ada banyak gambar, dan ini gambarnya bisa kita hapus. Oke, nah sekarang kita blok lagi, lalu kita grup lagi, grup, kemudian kita kecilin. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Outline pun sebenarnya bisa kita perbaiki ya, jadi jangan warna ini, kita pakai warna kuning aja ya kayaknya. Bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dirasa terlalu ramai bisa kita hapus, atau kita ganti dengan clip art yang lain, misalnya kita ganti dengan gambar orang ya, stock image. Terus kemudian kita cari lagi illustration, kemudian kita pilih yang lainnya apa ya, mungkin kita pakai stiker aja deh kali ya. Nah, kita ambil gambar yang ini misalnya, kita insert, kemudian gambarnya kita perkecil. Nah, ini bisa kita taruh di manapun ya, misalnya di sini. Oke, nah jadi itu ya, seperti langkah-langkahnya untuk memasukkan gambar dan mengganti backgroundnya. Terus kemudian kita sesuaikan lagi warna-warna yang lain. Contohnya yang di sini warna kuning, mungkin bisa kita sesuaikan lagi. Tapi memang ya di PowerPoint kalau warna kuning ini keterbacaannya cukup tinggi ya oleh audiens, maka warna ini memang sudah baik ya, jadi tidak perlu kita ganti ya dengan warna lain. Ini juga ya, sepertinya sudah oke ya. Kita tinggal lihat di desain idea ya, desain idea apakah ada saran desain yang lain ya menurut desain idea. Misalnya di sini kita klik ke slide kedua, kita lihat di desain idea ada desain yang menarik tidak ya. Terus yang sini nggak ada saran, ini juga sama, nggak ada sarannya juga ya. Kalau di sini sama, nggak ada saran. Jadi ini menurut PowerPoint sudah desainnya yang bagus ya, sehingga tidak perlu diubah ya. Mungkin kita sesuaikan saja ya beberapa bagian, misalnya yang terlalu turun teksnya, jadi bisa kita atur supaya nggak terlalu turun. Terus yang gambarnya terlalu kabur atau bagaimana ya, kita perbaiki. Oke, seperti ini. Oke, sepertinya PPT-nya sudah siap ya Bapak Ibu, tinggal kita publikasikan. Oke, nah cara mempublikasikannya bisa dijadikan file PPT biasa ya, ataupun dijadikan sebuah video. Nah, ini kan PPT biasa ya. Kita save, ini siap untuk dipresentasikan.
Kemudian masalah menjadikan video bagaimana. Nah, ini kan PPT ya, bisa kita jadikan video. Misalnya kita mau edit jadi video pembelajaran, mau diupload ke YouTube misalnya, kita bisa klik ekspor, kemudian kita klik create video. Di sini ada resolusi yang didukungnya berapa. Kalau untuk video YouTube saya sarankan cukup yang 1280 ya, dikali 70. Terus kemudian di sini antar slide-nya cukup di timing. Oh iya, kalau untuk membuat video kita harus atur timing antar slide dulu ya Bapak Ibu, biar slide kita tidak terlalu cepat gitu pindahnya ya. Tapi ini timing narration, ini mungkin kita atur supaya waktunya sama dulu ya untuk video. Nanti masalah panjang pendeknya video kita bisa atur di program pengedit video ya. Kita buat videonya aja dulu dengan waktu diantar slide-nya itu 5 detik. Terlalu cepat ya sebenarnya, cuman nanti di program edit video kita akan atur supaya waktunya tidak terlalu cepat. Oke, sekarang kita buat video. Kita simpan videonya jadi bangun datar MP4 ya, save. Kita tunggu PowerPoint memproses menjadi sebuah video. Waktunya mungkin agak lama ya, tapi nanti hasilnya akan jadi ya setelah selesai diproses. Oke, sambil kita menunggu proses pembuatan videonya selesai, mungkin saya akan memperkenalkan ya sebuah program yang mungkin akan kita gunakan ketika tutorial berikutnya, yaitu untuk mengedit video ya. Saya perkenalkan ada Shotcut ya. Ini program Shotcut adalah program yang gratis ya, tidak perlu dibajak dan cukup handal ya untuk mengedit video. Jadi ini yang akan kita gunakan di tutorial berikutnya. Silahkan di download di alamat shotcut.org. Nah, terus kemudian nanti kita klik download. Namun tutorial untuk mendownloadnya mungkin akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Nah, sekarang kita tunggu, atau videonya saya pause dulu ya. Oke, baik, video hasil PowerPoint-nya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung cek saja ya videonya ini. 3 MB. Oke, sebentar, videonya nggak ada suara dan slide-nya itu berjalan per 5 detik. Nah, namun ini menjadi sebuah problem ya kalau misalnya videonya berjalan 5 detik setiap file, ini bakalan terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini akan bisa kita atur pada program pengedit video. Nah, mungkin sekian untuk tutorial kali ini ya, tutorial mendesain sebuah PowerPoint atau mempermaknya supaya menjadi lebih menarik, kemudian menjadikannya sebuah video. Nah, selanjutnya adalah video tutorial untuk mengedit video ya, supaya menjadi lebih presisi ya. Satu slide ada yang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya kan untuk penjelasannya, maka kita akan bagi di pengeditan videonya nanti. Baik, sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.